Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 10 yang berbahagia, pada kesempatan ini Anda akan saya ajak untuk belajar menyelesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak dengan menggunakan teknik sketsa grafik. Baiklah, kita mulai saja. Kita mulai dengan soal nomor 1. Anda lihat di sini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Dalam nilai mutlak 2X min 4 sama dengan X plus 1. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memisahkan persamaan ini menjadi dua buah persamaan. Jadi dua buah persamaan seperti ini. Nah, seperti ini. Persamaan pertama menjadi Y sama dengan dalam nilai mutlak 2X min 4. Kemudian yang kedua menjadi Y sama dengan X plus 1. Nah, berikutnya akan kita tentukan sketsa grafiknya. Sketsa grafik untuk persamaan pertama, yaitu persamaan Y sama dengan dalam nilai mutlak 2X min 4. Namun sebelum itu kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X kita tentukan. Caranya yaitu dengan mencari nilai X sedemikian hingga nilai Y sama dengan 0. Kita mulai dari persamaan pertama. Berapa nilai X agar Y-nya 0? Maka nilai X-nya adalah 2. Untuk persamaan pertama, nilai X-nya adalah 2. Untuk persamaan yang kedua, berapa nilai X agar Y-nya 0? Maka untuk persamaan kedua, nilai X-nya adalah min 1. Nah, kita tentukan min 1 di situ. Nah, sekarang kita buat sketsa grafiknya. Untuk sketsa grafik persamaan pertama, sketsa grafiknya seperti ini. Nah, seperti itu. Seakan-akan ini adalah sebuah grafik linear di mana garis yang ada di bawah sumbu X itu dicerminkan terhadap sumbu X menjadi ini. Nah, ini. Seperti itu. Berbeda dengan persamaan kedua, yaitu grafik linear biasa, Y sama dengan X plus 1, sketsanya seperti ini. Nah, itu. Nah, kalau yang ini tidak dicerminkan. Sedangkan untuk yang grafik linear bertanda mutlak itu dicerminkan. Sehingga tidak ada gambar garis yang ada di bawah sumbu X. Sedangkan untuk grafik linear biasa itu ada garis yang mengarah ke bawah di bawah sumbu X. Nah, baiklah. Sekarang kita akan menentukan nilai X yang menjadi penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, dari sini sudah bisa kita temukan ada berapa nilai X yang memenuhi. Maka jawabnya adalah 2. Dilihat dari titik potong dari kedua grafik. Di situ titik potongnya ada 2, maka penyelesaiannya ada 2. Nah, kita akan cari titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah nilai X dari koordinat titik potong dari kedua grafik. Nah, pertama-tama kita beri label
untuk garis yang mengarah ke kanan, yaitu ini ya, pada grafik fungsi mutlak itu kita beri tanda. Nah, ini grafik yang mengarah ke kanan adalah Y sama dengan 2X min 4, sedangkan untuk grafik yang mengarah ke kiri itu adalah negatifnya 2X min 4, yaitu Y sama dengan min 2X plus 4. Itu ya. Nah, sedangkan untuk yang grafik linear biasa ini tidak ada perubahan, jadi tetap Y sama dengan X plus 1. Ya, Y sama dengan X plus 1. Nah, untuk menentukan persamaan grafik, jadi yang pecahan dari grafik fungsi mutlak, yang mengarah ke kanan adalah Y sama dengan 2X min 4, dan yang mengarah ke kiri adalah Y sama dengan min 2X plus 4. Itu caranya adalah kita tentukan yang mengarah ke kanan itu koefisien X-nya pasti positif. Nah, di sini kan 2X min 4. Berarti tetap menjadi 2X min 4. Sedangkan yang mengarah ke kiri itu koefisien X-nya harus negatif. Jadi 2X menjadi min 2X, konsekuensinya min 4 menjadi plus 4. Nah, demikian untuk sketsa grafik. Nah, berikutnya mencari himpunan penyelesaian untuk X. Nah, yang pertama kita pasangkan ini Y sama dengan 2X min 4 dengan Y sama dengan X plus 1. 2X min 4 dengan X plus 1 kita pasangkan seperti ini. Nah, dari situ nanti kita akan cari nilai X-nya. Kita arahkan semua variabel X ke ruas kiri dan semua konstanta ke ruas kanan, sehingga menjadi demikian. Jadi X sama dengan 5. Ini adalah X yang pertama. Untuk X yang kedua, kita pasangkan min 2X plus 4 dengan X plus 1. Nah, kita pasangkan seperti ini. Min 2X plus 4 sama dengan X plus 1. Sama dengan yang di atas, semua variabel X diarahkan ke ruas kiri dan konstanta ke ruas kanan, sehingga menjadi min 3X sama dengan min 3, maka X sama dengan 1. Demikian uraian untuk contoh soal yang pertama. Coba Anda cermati dulu langkah-langkahnya. Setelah itu kita akan beranjak menuju ke contoh soal yang kedua. Baik, kita hapus dulu tampilannya. Soal yang kedua. Ini soal kedua. Dalam nilai mutlak 2X min 4 sama dengan 2X plus 2. Sama halnya dengan soal pertama. Untuk langkah pertama, kita pisahkan persamaan ini menjadi dua persamaan. Yaitu yang pertama, Y sama dengan dalam nilai mutlak 2X min 4. Dan yang kedua adalah Y sama dengan 2X plus 2. Berikutnya kita gambar sketsa grafiknya. Sebelum itu kita tentukan pembuat 0 untuk 2X min 4, yaitu 2. Kita tentukan di sini 2, sedangkan pembuat 0 untuk grafik yang kedua adalah min 1. Tentukan di situ min 1. Nah, ini.
Berikutnya kita tentukan sketsa grafiknya. Sketsa grafik untuk grafik pertama seperti tadi, yaitu seperti garis yang dipantulkan terhadap sumbu X. Nah, grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Kemudian untuk grafik yang kedua, Y sama dengan 2X plus 2. Kita tampilkan. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini. Untuk sketsa grafik, bandingkan dengan contoh soal 1. Kalau contoh soal 1 tadi, kedua grafik berpotongan di 2 titik. Sedangkan di contoh kedua, mereka hanya berpotongan di 1 titik. Kenapa demikian? Nah, itu semata-mata disebabkan oleh kemiringan dari kedua grafik. Kedua grafik tersebut mempunyai tingkat kemiringan yang sama. Coba Anda amati, Anda bandingkan dengan grafik pertama. Yang tadi ini, ya. Mengapa berpotongan di 2 titik? Karena kemiringannya berbeda. Grafik kedua, ini lebih landai. Sedangkan grafik pada contoh soal 2, grafik kedua kemiringannya sama, sehingga hanya berpotongan di 1 titik. Apa yang menentukan tingkat kemiringan sebuah grafik? Itu adalah koefisien X-nya. Mereka sama-sama berkoefisien 2. Jadi derajat kemiringannya adalah 2. Jadi mereka punya derajat kemiringan yang sama, yaitu 2. Nah, karena derajat kemiringannya sama, maka perpotongannya hanya di 1 titik, yaitu dengan grafik yang mengarah ke kiri. Dengan grafik yang mengarah ke kanan, itu mereka sama-sama mempunyai derajat kemiringan yang sama. Nah, ini. Kalau kita tentukan ini. Perhatikan di situ. Kenapa kurva merah tidak memotong kurva biru yang arahnya ke kanan? Itu karena ini derajat kemiringannya sama. Yang mengarah ke kanan itu derajat kemiringannya 2. Yang mengarah ke kanan derajat kemiringannya 2. Sedangkan kurva merah juga mengarah ke kanan dengan derajat kemiringan 2. Oleh karena itu mereka tidak berpotongan. Seandainya untuk kurva merah itu derajat kemiringannya itu lebih tinggi, maka berpeluang lebih rendah, maka berpeluang memotong. Seperti ini tadi. Nah, seperti itu kan memotong, karena derajat kemiringannya berbeda, lebih rendah. Jadi kalau derajat kemiringannya sama seperti ini, maka mereka tidak berpotongan. Nah, itu. Oleh karena itu, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut hanya ada 1. Nah, yang kita pasangkan adalah yang berpotongan, yaitu min 2x plus 4 kita pasangkan dengan 2x plus 2. Nah, begini ya. Nah, ini min 2x plus 4 sama dengan 2x plus 2. Seperti sebelumnya, semua variabel x diarahkan ke ruas kiri. Sehingga min 4x sama dengan min 2, maka nilai x sama dengan setengah. Nah, demikian anak-anak untuk soal yang kedua. Kita akan beranjak ke contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Baik, kita akan teruskan. Kita hapus dulu tampilan jawabannya. Kita mengarah ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini contohnya. Perhatikan. Dari situ nanti Anda bisa nebak kedua grafik ini nanti. Kedua grafik ini tidak mungkin berpotongan di 2 titik.
karena derajat kemiringannya sama. Kemungkinannya berpotongan di satu titik atau bahkan mereka tidak saling berpotongan. Baik, kita amati. Pertama-tama kita pecah dulu persamaan ini menjadi dua buah persamaan, yaitu yang pertama adalah Y sama dengan min 2X plus 4, dan yang kedua adalah Y sama dengan min 2X min 2. Pembentuk 0 untuk grafik pertama yaitu 2. Tentukan pembentuk nilai ada 2, sedangkan untuk grafik yang kedua adalah min 1. Kita buat sketsa grafiknya untuk grafik yang pertama. Nah, ini sketsa grafiknya. Nah, untuk grafik yang kedua, perhatikan. Grafik yang kedua ini nanti akan miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena koefisien X-nya itu negatif, yaitu min 2. Ini ya, koefisien X-nya adalah min 2. Di sini min 2X, maka koefisien X-nya min 2. Sehingga grafik akan miring ke kiri. Apa yang terjadi kalau grafik ini miring ke kiri? Maka mereka pasti tidak akan berpotongan. Seperti ini. Nah, kalau tidak berpotongan, so pasti mereka tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kita tampilkan. Jadi mereka tidak punya himpunan penyelesaian. Berbeda dengan soal nomor 4, contoh soal nomor 4 yang akan datang nanti. Ya. Anda bisa lihat kenapa di soal nomor 4 ini mereka berpotongan. Coba Anda amati. Nah, ini berpotongan. Sedangkan di soal nomor 3 tadi kan tidak. Nah, ini tidak berpotongan. Tapi nomor 4 ini berpotongan. Kenapa? Perhatikan derajat kemiringannya berbeda. Ini derajat kemiringannya lebih tinggi. Derajat kemiringan untuk kurva kedua adalah 3. Derajat kemiringan untuk kurva pertama adalah 2. Jadi, oleh karena itu mereka berpotensi untuk berpotongan. Tuh, nah. Kita kembali ke soal nomor 3. Maka apa jawaban untuk soal seperti ini? Jawabannya adalah ini. Nah, karena kedua kurva tidak saling berpotongan, maka tidak ada X yang memenuhi. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini soal yang keempat. Seperti tadi, kita pisahkan dulu persamaan ini menjadi dua buah persamaan, yaitu Y sama dengan dalam nilai mutlak min 2X plus 4. Yang satunya Y sama dengan min 3X min 3. Pembentuk 0 untuk kurva pertama adalah 2. Sedangkan pembentuk 0 untuk kurva yang kedua adalah min 1. Tetap seperti tadi. Kita lukis grafiknya untuk kurva pertama. Itu. Dan untuk kurva yang kedua seperti ini. Nah. Mereka berpotongan di satu titik. Jadi kalau membuat sketsa grafik hati-hati. Kalau kita keliru menentukan kemiringannya. Seperti ini misalnya. Ya. Kita keliru misalnya sketsa grafik yang kedua, Anda keliru menentukan kemiringannya, misalnya seperti ini ya. Nah, maka mereka tidak punya jawaban kalau kita keliru. Jadi karena derajat kemiringan untuk kurva kedua lebih tinggi, maka harus kita lukis lebih tinggi.
Nah, seberapa kemiringannya itu tidak perlu kita pikirkan seberapa kemiringannya. Yang penting Anda membuat sketsa 2 buah grafik, kurva yang pertama kemiringannya lebih rendah dari kurva kedua. Itu saja caranya begitu. Jadi tidak perlu kita membuat secara detail, secara teliti. Ini kemiringannya harus 1:1 atau harus 2:1, tidak. Yang penting kurva pertama lebih landai dibandingkan kurva kedua, sehingga mereka berpotongan. Kita tampilkan persamaan untuk masing-masing bagian. Yang mengarah ke kanan itu X-nya pasti positif, yang mengarah ke kiri X-nya negatif. Dan yang ketiga, karena X-nya negatif maka mengarah ke kiri. Himpunan penyelesaian ada di satu titik. Kita pasangkan min 2x plus 4 dengan min 3, X min 3. Kita pasangkan. Nah ini, min 2x plus 4 sama dengan min 3x min 3. Kita boyong min 3x ke ruas kiri sehingga menjadi X sama dengan min 7. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4. Baiklah. Anak-anak, para siswa sekalian, presentasi saya pada video kali ini akan kita tampilkan video-video berikutnya untuk penyelesaian dengan teknik-teknik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.